Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utinika Ramaisya dengan NIM F0271241041010 dari program studi D3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan kembali menceritakan cerita rakyat yang berjudul Batu Gantung. Ceritanya masih dengan buku yang sama ya teman-teman, buku yang ini. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi, marilah kita mulai ceritanya. Oke, teman-teman, ketika kita berkunjung ke Danau Toba di Sumatera Utara, kita dapat menemukan sebuah batu yang berwujud manusia. Batu tersebut tergantung tepat di sebuah tebing di tepian Danau Toba, tepatnya di daerah Parapat. Nah, ada cerita yang diyakini oleh penduduk setempat tentang asal-usul batu ini. Nah, jadi konon katanya dahulu kala ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak gadis. Ketika anak gadis tersebut beranjak dewasa, ia langsung dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan salah satu pemuda dari kerabat mereka. Awalnya sang gadis tidak ingin menerima perjodohan tersebut karena ia tidak mencintai pemuda itu sama sekali. Namun, ia juga tidak enak untuk menolak perjodohan tersebut karena ia tidak ingin kedua orang tuanya merasa malu karena dia menolak perjodohannya. Sehingga pada akhirnya sang gadis tersebut hanya bisa memendam sendiri perasaannya. Nah, hari-hari yang dijalani oleh sang gadis pun dengan perasaan sedih dan murung. Namun, sang gadis tidak ingin kedua orang tuanya mengetahui dirinya yang sedih dan murung. Sehingga dia ketika kembali dari sawah tidak langsung kembali ke rumah, namun dia duduk sebentar di tepian Danau Toba untuk merenungi nasibnya, ditemani oleh anjing setianya yaitu si Gipul. Hari-hari yang dijalani gadis tersebut pun lewat begitu saja dengan aktivitas yang sama, sehingga itu menjadi kebiasaannya untuk merenung sejenak meratapi nasibnya di tepian Danau Toba. Hingga pada suatu hari sang gadis pulang terlalu kemalaman. Sinar matahari telah berubah dengan sinar sang rembulan, sehingga cahaya pun minim, dan ditambah lagi dengan pemikiran sang gadis yang banyak pikiran sehingga ia tidak menyadari ada lubang besar yang ada di hadapannya, sehingga sang gadis pun akhirnya jatuh ke dalam lubang tersebut. Sang anjing yang melihat kondisi majikannya langsung menggonggong seolah meminta bantuan penduduk setempat untuk menolong sang gadis. Warga yang mendengar lolongan anjing tersebut karena waktu malam yang sunyi, akhirnya langsung berbondong-bondong menghampiri tempat kejadian untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, di posisi sang gadis sendiri, ia hanya tenang dan menerima nasibnya. Ia pikir dengan kejadian ini, ia akhirnya bisa memecahkan masalah tentang perjodohannya. Sehingga ia hanya berteriak meminta dinding-dinding tanah di sekelilingnya untuk merapat menghampit dirinya. Para warga yang mendengar teriakan sang gadis awalnya mengira bahwa sang gadis ingin meminta tolong kepada mereka. Sehingga para warga pun langsung dengan cepat mengulurkan seutas tali untuk menarik sang gadis. Tapi karena lubangnya begitu dalam dan begitu sempit, para warga pun kesusahan untuk menolong sang gadis. Sang gadis tidak menghiraukan semua itu dan hanya tetap berteriak meminta dinding-dinding tanah di sekelilingnya untuk menghampit dirinya. Hingga akhirnya teriakan tersebut berhenti di pagi harinya ketika suara gemuruh terdengar.
membuat tanah-tanah di sekitarnya bergerak dan akhirnya menghimpun gadis tersebut. Ya, gadis tersebut akhirnya meninggal di tempat. Para warga yang mendengar cerita tersebut tentunya tidak hanya dari penduduk desa Sanggadis, namun dari penduduk-penduduk luar, sehingga ceritanya menyebar dan para penduduk pun berbondong ke sana untuk melihat bekas timbunan tanah tersebut. Tak lama dari peristiwa tersebut, Danau Toba akhirnya terjadi gempa dan menyebabkan tanah-tanah di sekelilingnya itu bergetar, menampilkan batu yang menyerupai manusia. Nah, para warga meyakini bahwa batu tersebut adalah batu dari mendiang kematiannya sang gadis, sehingga itulah yang disebut batu gantung. Tamat. Nah, teman-teman sekalian, dari video tadi, dari cerita tadi, terdapat pesan moral, yaitu janganlah memendam sendiri perasaan yang kita punya. Ungkapkan saja perasaan yang kita hadapi kepada orang tua, sehingga mereka juga tahu dan dapat mencari solusi terbaik. Baik, mungkin itu saja cerita dari saya kali ini. Seperti biasa, ada 3 pertanyaan yang akan saya siapkan di akhir cerita. 3 pertanyaannya. Silahkan teman-teman jawab ya di kolom komentar. Oke, mungkin itulah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.